Salam jumpa dan jumpa lagi dalam podcast HKBP Setia Mekar dengan Ngobras, Ngobrol Santai. Shalom, Jemaat HKBP Setia Mekar. Salam jumpa dan jumpa lagi bersama podcast HKBP Setia Mekar Bekasi. Kita bertemu kembali di acara Ngobras, Ngobrol Santai. Amang Inang, seluruh jemaat HKBP Setia Mekar, malam ini kita kembali hadir di tahun 2023, tentunya di tempat yang baru, yang segar, dan kita berharap podcast ini bisa membantu pelayanan-pelayanan di HKBP Setia Mekar Bekasi, khususnya sosialisasi program yang akan diadakan di gereja. Pada malam hari ini kita akan mengulas program-program unggulan Koinonia tahun 2023, khususnya terkait rencana untuk memulai Pertangyangan Week setelah 2 tahun akibat pandemi COVID-19, kita tidak bisa melaksanakan pertangyangan secara offline. Untuk lebih dalam mengetahui apa saja yang akan dilakukan oleh program Koinonia, kita kedatangan tamu spesial kita, Bapak atau Amang Sintua HM Sinaga, sebagai Ketua Dewan Koinonia HKBP Setia Mekar Bekasi. Selamat datang Amang Sintua HM Sinaga. Horas Amang Sintua Simamora, luar biasa bisa bertemu dengan Bapak sekarang di tempat yang sangat baik ini. Horas. Apa kabar Amang? Sehat Amang, sehat. Ya. Dan tentunya semuanya kita berharap jemaat HKBP Setia Mekar dalam kondisi sehat. Amin Abang. Ini kayaknya udah yang keberapa ini ya kita melakukan suatu acara di Obras ini? Sudah cukup banyak. Sudah maki semua dewan di HKBP Setia Mekar dan juga sampai ke seksi-seksi sebetulnya sudah kita undang untuk bergabung dengan podcast HKBP Setia Mekar. Semoga semakin sukses ya. Siap, podcast HKBP Setia Mekar yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan para jemaat kita yang saat ini mungkin ada was-was atau khawatir dengan hujan yang tidak menentu, kita berharap tidak ada banjir untuk hari-hari ini. Baik, Amang Sinaga, kami dari tim podcast mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Tentunya ini sangat berharga dan kita ingin mengetahui sebetulnya seperti apakah program dari Koinonia di tahun 2023 ini. Tapi sebelumnya Amang, mungkin bisa dijelaskan ke jemaat kita yang termasuk di Koinonia itu seksi apa saja Amang? Oke, Amang dan semua jemaat HKBP Setia Mekar yang hadir, yang bisa melihat menonton acara pada malam hari ini. Satu pertanyaan yang luar biasa Amang mengenai Koinonia. Mungkin masih banyak dari jemaat kita yang secara umum masih banyak belum mengerti mengenai Koinonia. Secara umum bahwa gereja itu mempunyai tugas panggilan pelayanan, yaitu Koinonia bersekutu, kemudian marturia bersaksi bersukacita, kemudian diakonia itu pelayanan atau bersosial dengan masyarakat atau siapa saja yang membutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifatnya sosial. Nah, ketiga ini itu merupakan tugas pelayanan secara individu umat gereja maupun secara individu dia sebagai ruas HKBP atau ruas Kristiani. Nah, khusus Koinonia ini adalah suatu persekutuan atau beribadah, di mana tujuan adalah dalam pelayanan persekutuan ini kita harus sehati, sepikir, dan seperasaan yang menjadi landasan kita untuk bersekutu dan beribadah. Nah, kita ketahui secara reguler itu beribadah di gereja secara khusus di HKBP
ada 2 yang secara reguler yaitu ibadah hari Minggu, dan satu lagi nanti adalah yang akan kita jelaskan di sini adalah ibadah dalam bentuk pertangyangan. Selain itu adalah ibadah-ibadah seperti retreat, kemudian ada kebaktian Padang dan sebagainya. Nah, dalam koinonia ini ada beberapa seksi yang menjalani persekutuan. Ada seksi sekolah minggu, ada seksi remaja, ada seksi Naposo, ada Ina, ada Ama dan lansia. Nah, ini adalah seksi-seksi yang ada di dalam koinonia Amang. Kira-kira begitu Amang mengenai koinonia. Berarti cukup banyak juga ya Mang ya, Ya, seksi-seksi. banyak. Ini kan kita baru selesai Mang di rapat huria nih. Ya. Kira-kira mungkin secara singkat dijelaskan apa sih program unggulan Koinonia di 2023 ini? Oke Mang, setelah melakukan rapat huria yang kalau tidak salah kira-kira bulan lalu, sudah ditetapkan semua program-program huria termasuk program dewan. Salah satu adalah Dewan Koinonia yang sudah ditetapkan, yaitu mengenai program-program dari seksi sekolah minggu, seksi remaja, Naposo, Ama, Ina, dan lansia. Dan secara umum program-program yang akan kita lakukan di tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan program-program tahun 2022 atau 2021. Karena apa? Karena kita masih atau baru melalui pasca COVID, yang tentu ke depan kita akan menyesuaikan program-program mana nanti yang sesuai dengan yang ada di seksi koinonia dari sekolah minggu sampai lansia. Tetapi dari semua itu secara umum koinonia ada program unggulan di tahun 2023 ini. Yang mungkin nanti Amang akan bertanya mengenai apa kira-kira tipe program unggulan dari koinonia tahun 2023. Kira-kira gitu Amang. Kalau di 2022 waktu COVID masih belum terselesaikan, kita kan punya program unggulan kunjungan pastoral. Ya. Ini juga cukup luar biasa lah ya dalam pelaksanaannya, bagaimana gereja mengunjungi jemaat. Kira-kira setelah ini kan di 2023 kondisinya sudah dinyatakan oleh pemerintah dalam tanda kutip normal, artinya peribadahan sudah normal. Apa yang membedakan di 2021, 2022 ke 2023 kira-kira? Sebelumnya saya jelaskan dulu Amang, ada perubahan dalam pembiayaan di HKBP secara umum sekarang Amang, yaitu mengenai anggaran sentralisasi HKBP, bahwasanya dana-dana atau biaya yang dikumpulkan oleh gereja melalui persembahan item-itemnya sudah ditentukan, itu ada 12 item, itu 55% itu kita setor ke pusat, 45% yang menjadi digunakan untuk program-program dan kebutuhan huria. Nah, ini juga sangat mempengaruhi program-program nanti di setiap seksi di koinonia, termasuk hampir keseluruhan program di Huria HKBP Setia Mekar secara khusus ini akan berpengaruh mengenai adanya perubahan pembiayaan Parbalajuan atau sentralisasi HKBP. Jadi ini yang kita sesuaikan Amang. Nah, artinya bahwa yang mau kita lakukan di tahun 2023 kita lebih condong untuk melakukan program-program rutin seperti PA, kemudian acara-acara dari sekolah minggu, remaja juga nanti kita paling akan melakukan program-program ibadah-ibadah. Sama seperti nanti di perempuan, lansia maupun ama. Nah, yang menjadi program unggulan di koinonia pada tahun ini itu adalah mengenai bentuk partangyangan. Yang berbeda nanti yang berbeda nanti dari bentuk pertangyangan yang sudah pernah kita lakukan di HKBP Setia Mekar. Dan kayaknya bentuk pertangyangan yang mau dilakukan oleh HKBP Setia Mekar ini akan berbeda dari pertangyangan HKBP di Bekasi secara umum. Gitu. Sepertinya para jemaat kita juga ingin tahu apa sih bedanya pertangyangan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan pertangyangan kita dalam satu week. Nah, kira-kira dengar-dengar ada sesuatu yang luar biasa idenya, kreativitasnya, sehingga ini membuat beda.
Mungkin bisa dielaborasi Amang, kira-kira apa yang membedakannya dan bagaimana pelaksanaannya? Ya, ya pertanyaan yang bagus. Nah sebelum kita masuk kepada bentuk pertangyangannya, kira-kira kenapa ini berubah? Itu dulu ya. Jadi pengalaman-pengalaman pertangyangan yang sudah lalu yang pernah kita lakukan, ada beberapa masukan dari Sintua maupun Ruas. Yang pertama adalah bagaimana supaya dalam pertangyangan itu harus yang berkhotbah adalah pendeta. Ya, yang berkhotbah itu pendeta. Itu adalah masukan dari seluruh Sintua maupun Ruas. Nah, yang kedua adalah bagaimana supaya jemaat itu lebih banyak untuk mengikuti pertangyangan. Karena selama ini kita ketahui kalau kita melakukan pertangyangan berdasarkan pertangyangan yang lalu, itu paling hanya didatangi oleh yang hadir pada saat pertangyangan hanya sekitar 15 sampai 20. Itu pun didominasi adalah dari kumpulan-kumpulan KOR yang ada di HKBP Setia Mekar. Jadi pertanyaan kemana jemaat yang lain yang tidak bisa mengikuti pertangyangan? Itulah dasarnya mengapa kita mau merubah bentuk pertangyangan yang lalu menjadi bentuk pertangyangan yang hari ini yang akan kita laksanakan, itu maksud saya. Nah, bentuknya seperti apa? Sebenarnya awalnya itu datang dari amang uluan kita yang melihat persoalan ini apa yang harus dilakukan oleh HKBP Setia Mekar untuk menjawab persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi oleh jemaat HKBP Setia Mekar dalam mengikuti pertangyangan. Sehingga ide ini muncul untuk merubah bentuk pertangyangan yang dahulunya bentuknya pertangyangan week, nanti bentuknya menjadi pertangyangan menjadi kelompok-kelompok lebih kecil. Nah, kira-kira gitu, Mang. Nah, tujuannya apa? Kita berharap nanti semakin kecil kelompok ini, kita harapkan jemaat-jemaat akan semakin rajin untuk mengikuti pertangyangan, akan semakin terpanggil untuk mengikuti pertangyangan. Kira-kira gitu, Amang. Bisa langsung dibuatkan contoh sih kira-kira Amang. Kecilnya seperti apa? Misalnya Week Bethlehem. Ya, itu pertanyaannya, Amang. Nah, kalau pertangyangan sebelumnya itu hanya ada 11 sampai 12 week yang ada di HKBP Setia Mekar, yaitu dari Week Bethlehem sampai Week Jericho. Ya, itu sekali pertangyangan. Nah, sekarang dibuat jadi 33 kelompok. Ya, yang tadinya 12 menjadi 33 kelompok atau menjadi 33 sel. Ya, ini dibagi dari masing-masing week. Contoh, saya Amang kan Bethlehem ya. Kita kan Bethlehem. Nah, Bethlehem itu dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 sel. Ya, nah, itu 4 kelompok. Jadi secara realnya adalah hanya membedakan adalah kalau dulu 11 atau 12 week atau kita katakan kelompok, sekarang diperkecil menjadi 33 kelompok. Nah, itu yang pertama dulu ya. Nah, mau saya katakan adalah setelah disosialisasi melalui gereja, melalui Sintua, ada pemikiran dari jemaat HKBP Setia Mekar bahwa untuk melaksanakan pertangyangan ini itu akan lebih rumit atau lebih susah. Jelas saya katakan sekarang adalah bahwa pertangyangan week dan pertangyangan yang mau kita lakukan bentuk kelompok ini tidak jauh berbeda. Ya, tidak ada jauh berbeda. Semua nanti tata ibadahnya sama. Ya. Nah, perbedaannya mana yang saya katakan tadi adalah hanya sebelumnya 12 week, sekarang menjadi 33 kelompok atau 33 sel. Nah, perbedaan yang kedua adalah kalau
pertanyaan sebelumnya week itu dilaksanakan seminggu sekali atau 4 bulan atau 4 kali sampai 5 kali dalam 1 bulan, ya, setiap hari Kamis. Nah, kalau pertanyaan yang baru ini dilakukan 2 kali dalam sebulan. Untuk satu sel Satu sel, atau satu week. satu sel atau satu kelompok. Kita sekarang menghilangkan weeknya dulu, ya. Satu kelompok atau satu sel itu hanya 2 kali dalam sebulan pertanyaan. Perbedaan yang ketiga adalah kalau sebelumnya hanya hari Kamis serentak. Tapi sekarang menjadi bisa dia kelompok itu hari Rabu, bisa hari Kamis, dan bisa hari Jumat. Nanti pembagiannya itu sudah ada di Sintua masing-masing. Ya. Jadi yang tadinya 2 kali, yang tadinya 4 kali, sekarang menjadi 2 kali. Tadinya hari Kamis, sekarang ada 3 hari. Kalau tidak hari Rabu dia dapat jadwal hari Kamis atau hari Jumat. Jadi ini jadi terpantau semua Iya. jemaat gitu. Ketahuan siapa yang nggak datang. Ya. Nah, dari semuanya ini nanti kalau ini sudah berjalan dengan baik, maka tujuan kita adalah kita bentuk pertanyaan kelompok atau sel ini adalah supaya jemaat itu bisa dalam waktu hadir terdaftar, ya kan, kemudian terjadwal dan kemudian terjangkau. Yang tadinya week itu sangat luas, sekarang kalau dia sudah menjadi kelompok, dia kan jadi dekat-dekat, Amang. Jadi jalan kaki pun bisa, nggak usah naik ojek atau naik Grab, Mamang. Jadi lebih ekonomis gitu. Dengar-dengar emang ini karena terpantau, karena sistem sel akan ada absensi juga. Ya, nanti ada absensi tapi jangan mau kita katakan bahwa kita mau mengabsen. Tidak. Hanya kita mau melihat terdaftar bahwa dengan melaksanakan pertanyaan kelompok ini kita akan melihat daftar-daftar yang hadir di sana. Ada satu nanti, Abang. Kita harapkan nih nanti yang paling rajin, ya, di setiap sel nanti akan kita nilai itu akan mendapat hadiah, Bang. Ini jemaat HKBP Setia Mekar sudah dipastikan ya, yang kehadirannya 100%. Ini nanti akan ada hadiah dari gereja berarti ini. Ya dong, atau pasti dari pasti deh. koinonian. Ya, bisa dari koinonian, boleh dari gereja. Ya. Amang setelah mengadakan week pertanyaan sel, terus kan di satu week juga akan ada pertanyaan bersama. Ya. Sama seperti sebelumnya. Ya, nah ini yang ketiga perbedaannya, ya. Saya katakan tadi 2 kali dalam 1 bulan, ya. Pertanyaan pertama dalam 1 bulan itu dalam sel, ya, itu adalah kelompok kecil tadi, ya. Nah, untuk pertanyaannya kedua, ya, jadwalnya itu udah pasti minggu keempat atau minggu kelima, itu week Bethlehem atau week Galilea atau week yang lain itu nanti satu kembali seperti pertanyaan yang pernah kita lakukan. Jadi intinya adalah kalau pertanyaan pertama dalam bulan itu adalah kelompok kecil. Nah, pertanyaan kedua yang jatuhnya nanti di minggu keempat atau minggu kelima itu adalah pertanyaan kelompok besar, ya. Bedanya apa? Di pertanyaan kelompok kecil kita fokus pada ibadah dan PA. Artinya kita benar-benar mengupas, ya, apa menjadi topik ibadah pada minggu tersebut, kemudian kita kupas dalam bentuk penelaan Alkitab. Itu fokus di pertanyaan pertama. Di pertanyaan kedua yang lebih besar week, ya, kita ibadah, tapi kita akan berbicara mengenai program-program yang dilakukan di week masing-masing. Atau kalau ada pergumulan-pergumulan pribadi, pergumulan-pergumulan dalam week, pergumulan dalam gereja, itu nanti kita bahas di
pertanyaan yang kedua di setiap bulan itu, di kelompok maupun di week itu. Jadi situ pembedanya. Jadi ada stressingnya, ada fokusnya, ya, gitu yang sangat membedakan, dan ini akan sangat menarik nanti Amang pertanyaan kelompok ini. Siap. Oke, Amang Inang, Jemaat HKBP Setia Mekar, kita sudah mendengarkan bagaimana program dari Koinonia, khususnya pertanyaan sel yang akan dihadirkan di gereja HKBP Setia Mekar. Dan kita nantikan seperti yang Amang Sinaga sampaikan bahwa ini akan seru dan kita akan semakin dekat dan tentunya membuat jemaat akan semakin bersosialisasi dengan di satu sel. Ya, Amang masih ada yang mau saya tambahkan sangat menarik di pertanyaan ini. Nah, seperti saya katakan tadi adalah pertanyaan kelompok ini atau pertanyaan sel itu tidak jauh berbeda. Tata ibadahnya nanti sudah disiapkan, tidak jauh berbeda dengan pertanyaan yang sudah pernah kita lakukan seperti pertanyaan week. Nah, kemudian persembahan juga ya, kalau selama ini persembahan kolekte itu ada di week itu ada 1 kantong atau ada 2 kantong. Biasanya kan kalau 1 kantong itu langsung ke Huria, kalau 2 kantong biasanya 1 kantong ke Huria, 1 kantong menjadi kas week. Nah, kita sudah sepakat di pertanyaan kelompok atau sel ini bahwa di pertanyaan kelompok kecil ya, yang pertama itu 1 kantong. Itu semuanya langsung ke Huria. Yang kedua, di pertanyaan kelompok besar yang week itu ada 2 kantong. 1 kantong untuk kas week, 1 kantong untuk Huria. Ya, itu. Nah, ada satu lagi sangat menarik ya. Gereja melalui uluan kita sudah mengkonsep suatu materi ya. Nanti semua bahan pertanyaan selama 3 bulan itu sudah kita buat dalam 1 buku, atau nanti kita bisa dikatakan seperti handbook pertanyaan. Nah, di dalam handbook pertanyaan ini nanti ada data kelompok masing-masing, kelompok kecilnya ada di situ di buku itu. Nah, kemudian tata ibadah selama 3 bulan ada di sana. Kemudian topik-topik selama 3 bulan yang berdasarkan almanak juga sudah ada di dalam handbook tersebut. Nah, kemudian ada 1 lembar di situ nanti kita bikin evaluasi, ya, evaluasi apa saja yang penting yang harus dilakukan di setiap sel maupun week. Jadi nanti materi ini, handbook ini nanti akan dibagikan kepada semua jemaat HKBP Setia Mekar, sehingga kalau dia mengikuti pertanyaan sel atau pertanyaan kelompok, dia hanya membawa buku ini saja karena nanti lagunya sudah ada di sana, ya. Topik atau yang mau dibicarakan di sana sudah ada. Jadi cukup membawa itu dan ya bawa Alkitab sudah bisa di sana. Jadi materinya sudah lengkap. Siap. Sangat disiapkan oleh gereja. Oke, terima kasih Amang Sintua HM Sinaga, Ketua Dewan Koinonia untuk waktunya. Amang Inang, seluruh jemaat HKBP Setia Mekar, kami dari tim podcast HKBP Setia Mekar undur diri dan sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Shalom dan jangan lupa untuk bahagia. Shalom.